kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami siap untuk mendengar firman-Mu, berbicara pada kami, dan biarlah hadir tengah-tengah kami, khusus kami anak-anak remaja yang beribadah di rumah, yang melakukan ibadah online ini ya Bapak. Bapak sertai semuanya dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, shalom anak-anak remaja yang terkasih dalam Yesus Kristus. Hari Kamis kemarin kita sudah memperingati kenaikan Yesus ke surga. Ya, ini satu hal yang juga sangat penting bagi kita. Karena iman Kristen, kita selalu ingat kematian Yesus, kebangkitan Yesus, lalu kenaikan Yesus ke surga, lalu nanti kedatangan Yesus kedua kali. Ini 4 hal ini harus ada di dalam hati kita, harus kita pahami, baru kita bisa berjalan iman kita untuk mengikuti Yesus Kristus. Kita sudah memperingati tentang kematian, kita juga sudah memperingati tentang kebangkitan. Kamis kemarin peringati tentang kenaikan Yesus, dan itu 3 hari sudah berlalu. Ya, sudah berlalu 2000 tahun yang lalu. Nah, sekarang yang kita nanti adalah kedatangan Yesus kedua kali ini. Kapan Yesus datang? Tidak ada yang tahu. Ya, Yesus sendiri pun katakan dia tak tahu kapannya. Yang penting tanda sudah ada diberikan, maka dia akan datang. Ya, nah anak-anak kita juga tahu satu hal ya. Ketika Yesus bangkit, dia tidak langsung ke surga. Kita mencatat bahwa dia masih 40 hari di dalam dunia ini untuk menyatakan dirinya kepada orang-orang. Dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 3 itu sangat jelas dikatakan demikian. Kepada mereka yang menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan dirinya dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Sangat jelas di situ ya, 40 hari. Jadi ketika dia bangkit pada awal pagi minggu itu, dan selama 40 hari di dunia ini menampakkan diri kepada murid-murid, kepada banyak orang. Maka tema kita untuk minggu ini adalah dia pergi untuk datang kembali. Ini sangat penting harus kita pahami, karena itu perkataan Yesus bahwa dia akan pergi. Lalu ketika dia naik ke surga, ya malaikat itu mengatakan bahwa dia akan pergi, dia akan datang kembali seperti dia naik itu. Silakan buka Alkitabnya di Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 ayat 11. Anak-anak remaja ambil waktu, saya kasih waktu 5 menit. Kalian buka Alkitab kalian baca ya, kalian baca dulu. Jadi di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 11. Silakan baca, kita ambil waktu kurang lebih 5 menit lah, 5 menit untuk membaca Alkitabnya. Silakan dibaca. Nah baik, nanti Alkitabnya jangan ditutup, silakan dibuka juga ya. Habis ibadah ini nanti bisa baca ulang lagi bagian firman ini untuk mengecek, memahami lebih dalam lagi tentang firman ini. Nah anak-anak remaja, saya perhatikan di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 11 itu kan berbicara tentang Yesus naik ke surga. Nah dalam bagian firman ini ada 2 bagian penting yang harus kita pelajari. Saya bagi 2, yaitu yang pertama itu adalah ayat 6 sampai ayat 8. Itu bagian pertama. Lalu yang kedua adalah di ayat yang
9 sampai pada ayat ke-11. Kita perhatikan bagian pertama dulu ya. Bagian pertama ayat 6 sampai 8 berbunyi demikian. Maka bertanya mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang dikatakan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Jadi bagian pertama ini, yaitu sebelum Yesus naik ke surga, ada murid bertanya, maukah engkau memulihkan kerajaan Israel? Pada waktu itu ada murid-murid masih berpikir bahwa Yesus datang hanya sebagai raja untuk memulihkan kerajaan Israel. Dia tidak tahu bahwa Yesus punya satu pekerjaan yang lebih mulia, bukan hanya pada kerajaan Israel, tapi pada seluruh umat manusia, yaitu keselamatan. Ya, tapi waktu itu masa ada murid tanya dan Yesus tidak jawab. Yesus hanya menjawab apa? Di ayat 7 jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang kita Bapa sendiri menurut kuasanya. Tapi inti dari semua itu sudah Yesus mengatakan setelah dia naik ke surga, dia akan menurunkan Roh Kudus. Ini yang sangat penting. Maka bagian pertamanya ketika kita berbicara dia pergi untuk datang kembali, maka di situ satu letak penting yaitu pekerjaan Roh Kudus di dalam diri orang percaya. Tapi berbicara dia pergi, Yesus akan datang kembali. Berarti Yesus pergi karena dia sudah menyelesaikan tugasnya, yaitu keselamatan, dan kita diselamatkan. Dia akan kembali, berarti nanti dia suatu saja akan datang meminta hasil. Seperti seorang petani kan, seorang petani dia akan mengelola lahannya, mencangkul, membajak, membuat tanahnya subur, lalu dia tanam benih. Ketika dia tanam benih, maka dia butuh rawat. Ketika rawat sampai masanya dia akan datang, dia akan tuai. Yesus ketika dia naik ke surga, berarti ladang itu sudah dibajak. Sekarang dia sudah tanami. Nah sekarang dia biarkan dia bertumbuh. Untuk bertumbuh maka butuh pupuk, butuh air, butuh juga orang merawat. Nah ketika kita orang percaya, Yesus telah mati, telah bangkit, telah menyelamatkan kita. Berarti kita baru kayak ditanam. Nah nanti waktunya Yesus datang, Yesus mau kita sudah berbuah. Bagaimana kita bisa berbuah? Alkitab dengan jelas bahwa Yesus ini mengajarkan bahwa setiap orang percaya itu harus berbuah. Maka dia umpamakan orang percaya itu seperti pokok seperti anggur. Ya, dia selalu mengatakan, memberikan perumpamaan tentang ladang, tentang pohon, tentang tumbuhan yang bertumbuh. Karena dia harapkan orang percaya itu dia bertumbuh, dia berbuah, lalu Yesus bisa menikmati pertumbuhan itu dan buah itu yang dihasilkan. Setelah tanam kan, saya tanam pohon pepaya, saya mengharapkan suatu saat saya bisa makan buah dari pohon pepaya yang saya tanam. Tak ada orang tanam pohon pepaya untuk main-main. Tak ada. Orang mengharapkan dapat buahnya dijual, dia dapat uang. Nah Yesus telah menyelamatkan kita. Kalian ada anak remaja yang sudah percaya Yesus. Nah kalian perlu bertumbuh. Untuk bertumbuh maka kita butuh Roh Kudus. Ini penting supaya waktu Yesus pergi, dia datang kembali, dia mendapat hasil. Ya, hasilnya apa? Hidupmu yang benar-benar mengikut Tuhan, hidupmu yang benar-benar kau jaga berkenan pada Tuhan. Saya kasih tahu, tidak mudah menjaga iman itu bertumbuh. Mungkin kalian anak remaja merasa senang ya, senang masih remaja, masih kuat, percaya Yesus, percaya, ikut Yesus, ikut, setia sampai mati, setia, tapi jalaninya berat. Yesus mengatakan siapa mau mengikut dia harus menyangkal diri, memikul salib. Dua hal ini jadi berat. Berarti harus menyangkal diri. Nanti kalian akan alami anak remaja. Ketika kalian bertumbuh, kalian ada bekerja, kalian akan menghadapi banyak orang, kamu akan menghadapi tantangan
tantangan dunia, kamu akan mendapat kesenangan-kesenangan dunia. Ketika kau udah punya pasangan hidup, ketika kau udah bentuk keluarga, ketika masa ekonomi menekan kalian, ketika pekerjaan menekan kalian, ketika keluarga menekan kalian, masih sanggupkah kamu berdiri dan berkata, Yesus ini aku? Ketika godaan datang, ya, oh siapa yang meninggalkan kau dia dapat mobil? Oh kamu jadi pacar aku tapi kamu tak boleh masuk Kristen. Oh kamu mau dapat pekerjaan baik tapi tidak boleh ke gereja. Ya, lalu ada hal yang membuat kita, oh orang Kristen begitu, orang Kristen menyakiti hatiku, orang Kristen membuat saya sedih, orang Kristen kok jahat nih. Mampu berdiri teguh. Itu kita butuh Roh Kudus. Maka Alkitab dengan jelas di Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 dengan jelas. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Nah ini perhatikan, kita butuh kuasa. Kuasa untuk apa? Kalau Roh Kudus turun di atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Kuasa untuk menjadi saksi. Anak-anak remaja menemu saksi itu apa? Kayak di hakim jadi saksi gitu, penerangan bahwa dia salah dan tak salah. Saksi di sini artinya maksudnya apa? Dirimu bisa menjadi garam, bisa menjadi terang, sehingga orang bisa melihat kamu merasa terberkati, orang melihat kamu dan merasakan hidupmu dan mereka menjadi ada rasa. Mampukah hidupmu menjadi terang? Mampukah hidupmu menjadi garam? Itu yang menjadi saksi, dan kita butuh Roh Kudus. Roh Kudus akan memberi kita kuasa. Roh Kudus akan memberi kita hikmat. Roh Kudus akan memberi kita hati yang teguh. Roh Kudus akan menguatkan kita. Asal kita jangan mendukakan Roh Kudus. Itu penting. Ya, saya tak tahu kalian mengikuti Tuhan akan sampai kapan. Saya sendiri melihat teman-teman saya masih remaja sudah rajin. Saya punya satu teman sejak dia SMP dia jadi pengurus. Dulu bapak sekolah itu ada namanya Persekutuan Pelajar, lalu ada satu komisi gereja itu namanya PPAN. Pak U punya teman itu sejak SMP dia sudah jadi pengurus pelayan di Persekutuan Pelajar, bahkan di PPM dia menjadi pengurus. Dan ketika dia lulus SMA, dia masih rajin ke gereja. Suatu saat dia ke Jakarta. Di Jakarta itulah dia pergumulannya dengan orang-orang yang tidak baik. Akhirnya hidupnya menjadi kacau. Kalian tahu sekarang dia jadi apa? Jadi orang kayak komunis, tidak akui agama, tidak percaya Tuhan. Bayangkan ya, sejak remaja, SMP, SMA dia melayani Tuhan sebagai pengurus. Bahkan dia sampai ada yang atakornya itu dia sampai menangis, dia saya mau jadi anak Tuhan, jadi hamba Tuhan. Ujung-ujungnya jadi hamba setan. Saya sendiri bertanya, mampukah? Saya sendiri pun bertanya pada diri saya ini masih muda nih. Ya masih muda, jangan kira saya udah tua lah berpuji banyak, oh tinggal sebenarnya mau mati. Enggak. Saya sih bertanya pada diri saya, mampukah saya berdiri sampai akhir? Dia ada yang tahu. Dia ada yang tahu. Maka butuh Roh Kudus. Roh Kudus menguatkan, Roh Kudus menegur, Roh Kudus mengisyatkan, Roh Kudus juga menghibur. Maka kita butuh Roh Kudus. Maka ketika Yesus pergi, dia datang kembali, dia melihat buah diri kita. Ini saya Bapa. Saya telah jalani hidup saya sampai akhir. Saya tetap setia. Itu yang Yesus mau. Di sana kalian sampai nanti suatu saat ketemu Yesus. Ini Yesus, saya ikut engkau dari remaja, dari muda, dari kecil sampai sekarang. Saya tetap ikut engkau. Berani? Bisa ketemu Yesus sampai kau ngomong begitu? Nanti kita akan lihat. Sekarang mungkin waktunya, mungkin nanti ke depan. Itu yang pertama, anakku. Yang kedua, yaitu ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Bunyinya demikian. Sesudah ia mengatakan demikian, perangkat yang disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu yang naik itu tiba-tiba berdiri dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang
kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Saya ulangi ayat 11 ya. Dan berkatalah kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang berangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Akan datang dengan cara yang sama. Ada satu tekanan, akan datang kembali. Akan datang kembali, pegang baik-baik. Yesus akan datang kembali. Dan banyak ahli-ahli Alkitab mengatakan Yesus datang kembali itu disebut dengan hari kiamat, yaitu hari akhir dari semuanya, dan semua akan dihadapkan pada persidangan tata putih dan setiap orang akan dituntut di situ. Ada 3 hal penting yang saya mau kalian pelajari tentang Yesus pergi dan akan datang kembali. Yang pertama itu ada di dalam Yohanes pasal 14 ayat 2 sampai 3. Bunyinya demikian. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Sangat indah kan, saudaraku? Yesus pergi untuk menyediakan tempat. Dia kembali untuk membawa kita ke tempat di mana Yesus ada, kita pun di situ ada. Tadi awal saya katakan, dia datang, dia akan kembali. Mampukah kalian nanti pada akhir bertemu Yesus, kamu bilang, ini aku Bapa, aku telah selesai menjaga hidup saya dan saya tetap setia. Maka kamu akan tinggal. Tempat yang Yesus sediakan akan untuk kamu, dan kamu akan bersama dengan Yesus selamanya. Tapi bisakah? Jadi kayak Yesus bilang, aku akan datang, dan untuk datang kembali aku akan pergi untuk datang kembali. Berarti aku pergi menyiapkan sesuatu, aku datang untuk menjemputmu. Yesus sudah pergi, Yesus sudah menyediakan sesuatu. Tunggu waktu Yesus datang. Saudara ada di remaja, mampukah tunggu? Kapan Yesus datang? Tak ada yang tahu. 10 tahun, 100 tahun, 1000 tahun. Banyak orang mengatakan tahun 1099 akan kiamat. Sekarang 2010, 2020. Ada yang katakan 2012 akan kiamat. Sekarang udah 2020. Ada yang katakan sekarang mungkin akan dekat kiamat karena muncul pandemi COVID-19. Manusia begitu susah. Tak tahu juga. Kapan coronanya akan berlalu? Tak tahu juga. Kapan akan akhir ini? Tak tahu juga. Mereka sudah mati, mereka sudah menghadapi kiamat dah. Ya kan? Mereka sudah mati duluan. Tapi apakah mereka bertemu Yesus? Apakah mereka bisa bertanggungjawabkan hidupnya? Saya tidak tahu. Nah, sekarang ada anak remaja. Mampukah kamu mempertanggungjawabkan? Mampukah kamu Yesus datang? Ayo ke tempat aku. Aku menyediakan tempat untukmu di surga. Tempat di sini bukan berarti sebuah rumah ya, anak-anakku. Ya, kau pikir, wah Yesus di surga bangun rumah. Rumahnya rumah susun. Berapa menara? 200 menara. Berapa tingkat? 2000 tingkat. Tak ada. Maksud rumah di sini adalah berbicara tentang hubungan kekeluargaan dan berbicara tentang ketenangan dalam kemudian. Tempat mana paling nyaman? Rumah. Tempat mana untuk perlindungan? Rumah. Tempat mana kamu merasa aman? Rumah. Tempat mana yang menyenangkan? Rumah. Walaupun kau kemana-mana tetap rumah itu paling indah. Kenapa? Di rumah itu ada keluarga, ada orang tua, ada suasana-suasana yang sangat intim yang tidak bisa kamu dapat di tempat lain. Maka manusia perlu membentuk keluarga. Keluarga itulah rumah. Nah, kayak Yesus juga aku menyediakan rumah di surga. Yesus menyediakan satu kehidupan kekal yang penuh bahagia, yang sukacita. Dia akan menyiapkan. Maksud menyiapkan bukan dia siapkan rumah, bukan Yesus yang bangun rumah. Siapkan dia kita yang menyiapkan diri kita dengan tuntunan Roh Kudus hingga waktunya kita siap ke tempat itu. Ya, jadi itu
Kalian siap bertemu Yesus? Kalau siap, dan pasti harus bertemu Yesus. Bertemu Yesus, tinggal sama Yesus, itu tak tahu saya. Bertemu Yesus, kau akan berkenan pada Yesus, saya tak tahu. Bertemu Yesus bilang, inilah anakku, atau inilah engkau, saya tak tahu. Bagaimana kau bisa tahu? Hidupmu. Bagaimana kamu anak-anak remaja jalani hidupmu, kesucian hidupmu, kesungguhan kamu mengikut Yesus, imanmu, pengharapanmu, kasihmu, dan dalam kau setia sampai mati kepada Tuhan. Itu yang akan menentukan kau akan di rumah Bapa atau tidak. Itu yang pertama. Yang kedua itu ada di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16 sampai 17. Bunyinya begini. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu pengurus mereka berseru dan sangkakala berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka mati dan Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan yang menyongsong Tuhan di angkasa. Demikian kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan akan pergi datang, maka ketika kedatangan itu disebut dengan akhir dari seluruh kehidupan manusia. Rasul Paulus dalam 1 Tesalonika pasal 4 katakan, ketika Yesus datang, dia akan berada di atas langit. Lalu orang yang mati akan bangkit semuanya, dan orang yang hidup, yang setia akan bersama-sama menyongsong Tuhan di langit. Lalu mereka akan diganti tubuh mulia, lalu mereka akan hidup bahagia selamanya bersama Tuhan. Bagaimana mereka yang tidak percaya? Mereka akan ditinggalkan, mereka akan dibiarkan di bumi, mereka akan diberi kesempatan lagi, tapi kesempatan hanya satu kali. Mereka akan menderita, mereka akan susah, dan dalam Rasul Petrus mengatakan pada akhirnya langit akan merah dan bumi ini akan menjadi lautan api, dan semua orang yang ditinggalkan, yang tidak percaya Yesus, yang tidak setia, tidak sungguh-sungguh, maka mereka akan binasa. Itu disebut dengan neraka. Mereka dibakar, mereka menderita sampai selama-lamanya dan tanpa henti. Saudaraku, ketika kita berbicara Yesus pergi untuk datang kembali, saudara harus ingat satu hal. Hidup kalian itu akan berakhir, dan kalian akan pergi ke salah satu tempat ini, surga atau neraka. Bagaimana kamu bisa tahu kamu surga dan neraka? Tidak ada satu orang pun tahu kamu surga atau neraka. Kamu sendiri yang tahu. Saya mau ke surga Tuhan, saya mau hidup bersama Yesus, saya mau ada rumah di surga. Tapi kau berbohong, tapi kau melakukan kejahatan, ya, hidupmu jahat, kejam, tidak ada kasih, lalu tidak sungguh-sungguh percaya Yesus. Percaya Yesus hanya untuk cari cewek atau cowok. Wah, cowoknya ganteng, kita ke gereja. Udah dapat cowok itu, gereja pun tak mau datang. Wah, cewek itu cantik, kita ke gereja yuk, kita cari, kita kejar. Kalau dapat, kita tak usah ke gereja. Saya mengenal ada satu anak remaja ngomong dengan saya, kalau cewek bisa sampai kejar, maka saya tidak akan ke gereja lagi. Saya datang hanya untuk mengejar dia. Wah, waktu dengar itu saya kaget. Tambah hati saya berdoa supaya dia tak dapat Tuhan. Ya, jangan sampai dia dapat cewek itu Tuhan. Ya, masa ngomong gitu dia datang gereja hanya untuk mengejar cewek. Kacau gak orang kayak gitu? Masa mau bilang masuk surga? Justru itu orang ditinggalkan dan akan menikmati api neraka. Suatu keselamatan, kepercayaanmu kepada Yesus, baptisanmu itu adalah satu tiket ke surga. Tapi tiket itu akan hangus kalau kalian tidak sungguh-sungguh mengikuti Yesus. Maka Yesus biarkan kita udah dibaptis tetap di dunia ini. Tujuannya apa? Membentuk kamu menjadi satu bentuk yang murni. Seperti emas kan? Orang gali emas itu galinya biji emas. Biji emas itu ditutupi banyak kotoran, batu-batu, pasir. Supaya emas itu nanti menjadi murni, diapain? Diproses. Dan proses terakhir adalah dibakar.
ya, dicuci, disaring, dibersihkan sampai muncul biji-biji emas, tapi itu belum bagus. Biji emas itu digabungkan, dibakar dengan suhu yang sangat tinggi sehingga emas itu meleleh, menyatu, dan semua kotoran yang ada di dalam emas terbakar habis, baru muncul emas batangan murni. Bagaimana dia akan menjadi perhiasan yang indah di tangan orang-orang, maka emas batangan murni itu akan dibakar lagi, akan dibentuk lagi, akan dipukul-pukul lagi, akan dipotong-potong, baru dia menjadi cincin permata, dia menjadi anting-anting, dia menjadi kalung, dia menjadi gelang, dan ketika kita pakai, oh cantiknya. Begitu juga hidup kita. Hidup kita mau berkenan pada Tuhan. Pada akhir Yesus datang kembali bilang, inilah anak yang kukasihi, perlu dibentuk. Siap dibentuk anak remaja, harus siap. Kalau kamu tidak siap, kamu tidak akan bertemu Yesus. Yang terakhir, yang ketiga, tidak Yesus kata, aku datang untuk kembali lagi. Ya, aku pergi untuk datang kembali. Di dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat 8 berbunyi demikian. Pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Berarti ada pembebasan anak-anak remaja. Sekarang hidup kita tuh di dalam dosa. Kita percaya Yesus, dosa itu sudah diampuni. Tapi masih ada iblis, masih ada setan-setan, masih ada tubuh jasmani kita. Setan iblis itu selalu mengikat kita, menggoda kita. Maka tak heran ada orang Kristen bisa jatuh dalam dosa. Itu tak heran. Anak-anak jangan pikir saya udah jadi orang Kristen tak mungkin jatuh dosa. Oh, justru orang Kristen harus lebih hati-hati. Kenapa? Hidupmu sekarang udah kudus. Iblis dan setan-setan tak senang. Dia akan berusaha menjatuhkan kamu. Maka ada orang Kristen masih bisa tetap emosi karena masih dalam tubuh. Dia masih bisa tergoda. Ada tergoda oleh film-film porno, ada tergoda oleh seksual, ada yang suka main pelacur, ada yang juga homo, ada juga yang melakukan pencurian, ada juga yang melakukan ngomong kotor dan itu maklum. Karena kita masih dalam tubuh jasmani dan iblis setan-setan terus menggoda kita. Karena kita tergoda. Maka kamu tak heran ada orang ke gereja 30 tahun, masih korupsi. Ada orang ke gereja 30 tahun, 40 tahun keluarganya hancur hanya perselingkuhan. Tak heran anak-anak, tak heran. Yang suci dan kudus itu adalah ketika kau bertemu Yesus dan kau berusaha. Maka anak-anak remaja jangan judge orangnya. Wah, kamu orang Kristen kok masih berbuat begini. Dan kamu sendiri juga hati-hati. Jangan sampai orang menjudge kamu. Katanya orang Kristen kok jahat. Katanya orang Kristen kok ribut di kelas. Katanya orang Kristen kok membuli orang. Katanya orang Kristen kok mengejek orang, menghina orang. Jangan sampai. Karena kita bisa jatuh, maka Yesus akan membunuh si pendurhaka. Siapa si pendurhaka? Yaitu iblis setan-setan. Siapa si pendurhaka? Itu egois kita. Siapa si pendurhaka? Yaitu tubuh jasmani kita yang terus menguasai itu roh kita. Maka itu akan dibunuh semua waktu kedatangan Yesus, sehingga kita mendapat kemuliaan hidup bertemu dengan Yesus di surga. Yang anakku terkasih dalam Yesus Kristus, mari, Yesus sudah ke surga. Sekarang kita menanti kedatangannya. Kapan Yesus datang? Tidak ada yang tahu. Kamu jangan coba-coba kayak pelamar melamakan Yesus datang. Oh, Yesus datang 2070. Jangan melamar. Kita dikasih tanda. Yesus lihat tanda akhir zaman, tanda-tanda akhir zaman ada di Alkitab. Baca. Yang penting bukan kapan Yesus datang dan datang. Kapan kita bertemu, kita telah siap. Itu penting. Siap nggak kalau malam ini Yesus bilang, saya datang. Oh Tuhan, jangan, saya belum menikah, saya belum pacaran, saya belum dapat uang, saya belum beli mobil, beli rumah, saya belum bentuk keluarga, saya belum kerja ini. Bukan masalah itu. Masalah adalah kalau Yesus datang, sudahkah kau berkenan pada Yesus? Itu penting. Sudahkah hidupmu berkenan pada Tuhan? Sudahkah kau jaga kesucian hidupmu?
Sudahkah buktikan kau orang Kristen yang benar-benar setia pada Tuhan? Itu yang harus kau pikirkan. Ya pikir harta benda itu tak akan guna, di surga tak akan guna. Yang guna itu ada imanmu, hatimu, kasihmu, pengharapanmu. Maka hidup dan iman, benar-benar beriman kepada Tuhan. Hidup dalam kasih, kasihlah Tuhanmu dan kasihlah sesamamu. Hidup dalam pengharapan. Maka Yesus datang, Yesus bilang pada kamu, hei anakku yang terkasih, sini kita sama-sama ke surga. Maka kau akan naik surga dengan penuh sukacita. Dengan Yesus datang, ini aku, Tuhan. Ya, ini aku, binasa sana ke neraka. Maka kau akan menetes air mata sampai tidak ada air mata untuk menetes. Mari anak remaja, Bapak tak tahu Yesus kapan datang. Bapak juga tahu ketika Yesus datang, kau akan berkenan Yesus atau tidak. Hidupmu yang menentukan. Mari kita hidup dengan sungguh-sungguh, hidup dengan penuh iman, kasih dan pengharapan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, berkatilah anak-anakmu ini, berkati mereka sehingga mereka tetap hidup di dalam kasih Tuhan. Walaupun banyak hal akan menggoda mereka, mereka boleh tetap setia di masa remaja mereka. Berkati mereka Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.